Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gaya belajar. Optimalisasi gaya belajar bagi anak kita. Apa sih gaya belajar? Gaya belajar itu adalah sebuah pola yang dipilih oleh setiap individu untuk memproses apa yang dia terima, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, pengetahuan yang dia terima untuk menjadi sebuah proses karya atau hasil. Sederhananya, gaya belajar adalah proses otak untuk menerima pengetahuan dan kemudian menghasilkan sesuatu dari pengetahuan yang dia terima. Ada banyak teori tentang gaya belajar. Ada yang pendekatannya adalah otak kanan, otak kiri. Ada dua belahan otak, yaitu otak kanan dan otak kiri. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Otak kanan menyimpan fungsi banyak tentang rasa, tentang nilai, tentang seni, bahasa. Otak kiri banyak menyimpan fungsi tentang angka. Pembelajaran tentang angka ada di otak bagian sebelah kiri. Otak kanan bersifat long-term memory. Dia menyimpan memori untuk kurun yang lebih panjang daripada memori yang disimpan dalam otak bagian sebelah kiri. Short-time memory. Makanya, pembelajaran efektif masa kini itu sering menggabungkan pembelajaran otak kanan dan otak kiri. Menghafal angka, menghafal perhitungan, menghafal nama Allah, misalnya Asmaul Husna, kemudian juga menghafal nama Nabi dan lain-lain menggunakan nada. Karena cara penggunaan nada untuk menghafal sesuatu, bahkan itu angka sekalipun, akan melibatkan otak kanan dan akan tersimpan lebih lama dalam memori anak kita. Maka tanpa kita sadari, kita saja yang pernah belajar tentang Asmaul Husna misalnya. Kita belajar dan kemudian saat kita disenandungkan lagi nada yang sama, itu bisa membuka memori-memori kita. Ya, ada patokan-patokan nada yang itu kita ingat tentang, oh ini Asmaul Husna, ini nama-nama baik buat Allah, ini sifat Allah, ini Nabi yang 25. Dulu kita pelajari puluhan tahun yang lalu, jarang kita ulang, tapi nadanya masih kita hafal, maka kita ulang sekarang pun kita masih hafal. Kenapa? Karena sekali lagi, yang tersimpan dengan rasa, yang tersimpan dengan nada, tersimpan lebih lama daripada sekedar menggunakan otak sebagian sebelah kiri saja. Itu makanya dalam penggunaan pengajaran kita, tekankan nada pada kata-kata tertentu karena itu bisa membuat tersimpan lebih lama dalam memori anak-anak kita. Tapi kali ini kita tidak akan bahas tentang pembagian otak kanan ataupun otak kiri. Kali ini kita akan membahas gaya belajar yang lain, yaitu modalitas indrawi atau pembelajaran gaya belajar yang dibagi berdasarkan kemampuan indera yang menjadi modal dasar bagi pembelajaran. Sebenarnya begini, kita belajar pertama itu dengan optimalisasi indera. Ada indera praba, ada indera pencium, ada indera pendengar, ada indera penglihatan, bahkan menggunakan indera pengecapan. Hakikatnya kita belajar semua dengan menggunakan semua itu semenjak kita kecil. Dan ini tumbuh terus-menerus. Sewaktu fase pertama 0-2 tahun, kita belajar banyak menggunakan fase oral atau fase lidah kita, pengecap kita untuk belajar banyak hal. Kita membedakan enak dan tidak enak. Semua hal dimasukkan dalam mulut. Itu kenapa kalau kita masih punya bayi umur 2 tahun, bahkan 3 tahun, 4 tahun, itu masih banyak menggunakan oral untuk mengetahui sesuatu. Ini makanya hati-hatilah kalau kita kemudian punya bayi, karena semua dipelajari dengan dimasukkan dalam mulut. Ya, dia tidak tahu rasa, dia tidak tahu enak, tidak enak, dia tidak tahu apakah bisa dimakan atau tidak dimakan, dia masukkan ke mulut, karena mulut adalah cara belajarnya dia. Selain dengan tangan kemudian untuk belajar meraba-raba. Ya, maka kita akan kenal nanti dengan motorik halus, motorik kasar. Karena semua belajar dengan indera itu dulu. Ya, dia belajar dengan pengecapnya dulu, kemudian dia belajar dengan dominasi indera praba. Itu yang didominasi anak-anak pada usia awal golden age. Ya, mereka belajar 5 tahun pertama banyak menggunakan indera praba dan banyak menggunakan indera perasa. Selain tentu dengan pendengaran dan penglihatan secara bertahap tumbuh sempurna nanti pada anak-anak kita. Nah, persoalannya adalah indera-indera ini tumbuh bertahap sampai kemudian membulat menjadi beberapa
titik pembelajaran yang utama. Nanti kita kenal dengan visual, auditorial, dan kinestetik. Ada yang lebih dominan menggunakan mata sebagai media pembelajaran, sebagai cara dia paling kuat untuk merekam, menyimpan memori, dan kemudian menghasilkan karya. Ada yang juga menggunakan indera pendengaran untuk mendengar, merekam pengetahuan, dan kemudian memproses pengetahuannya itu. Dan ada yang menggunakan kinestetik atau gerak tubuhnya, rasa tubuhnya, untuk kemudian belajar lebih banyak lagi. Ini yang membedakan anak-anak kita nanti dalam usia sekolah dengan usia balita atau prasekolah, di mana dominasinya lebih banyak menggunakan indera praba dan indera pengecap. Semisal saja kalau kita sedikit mengulas kisah Nabi Musa ketika dia sempat diuji oleh Fir'aun. Kita tahu kisahnya sama-sama. Musa bayi dialirkan dalam sebuah sungai, kemudian ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun. Dan kemudian sang istri memohon pada Fir'aun untuk memelihara bayi ini. Di satu sisi, Fir'aun juga khawatir, karena para penyihir, penasihat istananya, itu bicara tentang kekhawatiran lahirnya seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya. Tapi bayinya datang sendiri di saat dia mengusir semua bayi, membunuh semua bayi laki-laki. Ini ada bayi laki-laki yang dimohon oleh istrinya sendiri untuk dirawat. Hingga kemudian diizinkan. Namun ketika digendong oleh Fir'aun, yang dilakukan si bayi kecil itu adalah menarik-narik jenggot Fir'aun. Ya, dia melawan, meronta pada Fir'aun. Hingga kemudian dikembalikan pada istrinya dan bilang, jangan-jangan ini bayi yang dikatakan para penyihir itu. Tapi istrinya kemudian membelanya. Dan dia bilang, oh enggak, ini anak bayi biasa kok, nggak ada maksud apa-apa, bayi memang suka begitu. Ya, kemudian diuji lah. Oke lah, kalau nggak percaya kita uji aja. Taruh makanan dan taruh bara api. Lalu biarkan anak itu merangkak, biarkan bayi itu merangkak. Mana yang dia pilih? Kalau dia pilih makanan, berarti akalnya hidup. Berarti memang benar dia narik-narik janggutmu itu karena punya maksud, karena sudah mengerti. Tapi seandainya yang dipilih bara api, memang dia adalah bayi biasa. Dia tidak bisa membedakan apa-apa. Akhirnya dibiarkan Musa kecil merangkak, Musa bayi merangkak, dan yang dipilih dimasukkan dalam mulutnya adalah bara api. Ya, ini kemudian kenapa dalam Quran surat Taha nanti ada doanya Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salah satu doanya Nabi Isa telah dilapangkan dada, dipermudah urusannya adalah dihilangkan kekakuan, kekeluhan dari lisannya. Karena lidahnya pernah terbakar sewaktu balita, sewaktu bayi. Ini juga menggambarkan pada kita, jika ternyata bayi belajar memang dengan mulutnya dahulu, lisannya dahulu, fase oral itu fase yang akan dialami. Dan berikutnya bayi akan belajar banyak hal, ya, walaupun semua inderanya berfungsi. Semua inderanya berfungsi. Dia belajar dengan melihat, dia belajar dari yang dia dengar, dia belajar dari yang dia rasa. Semua berfungsi, tapi dominannya memang akan berbeda. Sampai nanti anak-anak kita akan tumbuh dan membulat jadi berapa modalitas utama pembelajaran. Ini bukan berarti kalau kita orang visual maka kita tidak membutuhkan pendengaran sebagai sarana belajar. Ini juga bukan berarti kalau kita orang auditorial yang kita membutuhkan pendengaran buat pembelajaran, maka kita tidak bisa belajar dari apa yang kita lihat. Ini tidak berarti seperti itu. Dan ini bukan pengotak-ngotakan seperti itu. Tapi memang akan selalu ada yang menjadi dominasi bagi setiap kita, bagi setiap anak kita dalam pola proses pengolahan informasi yang dia dapat. Dan ini juga akan berpengaruh pada pola komunikasi, bukan hanya pola belajar, tapi pola komunikasi dengan anak-anak kita atau dengan orang lain. Kita akan bahas di video berikutnya.